Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali berjumpa dengan Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke, eh, sebagai seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, saya menjumpai eh, beberapa pelajar bahasa Inggris yang mengalami kesulitan untuk membangun pondasi dasar berbahasa Inggris. Nah, ini sangat bagus untuk mereka yang menjadi pemula untuk mempelajari bahasa Inggris. Atau bagi yang sudah kuliah pun, ketika mau mengajar juga memerlukan beberapa wawasan atau insight tentang eh, pemahaman bahasa Inggris atau penguasaan bahasa Inggris. Yang paling dasar untuk membangun pondasi dasar pengetahuan atau pemahaman bahasa Inggris yaitu part of speech. Saat kita menyampaikan kata dalam bahasa, eh, kata-kata yang kita ucapkan itu tidak akan keluar dari pada part of speech atau bisa disebut dengan bagian dari bahasa atau pengelompokan kata dalam bahasa itu namanya part of speech. Nah, oke. Semoga materi yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat. Eh, saya coba untuk mengulas apa sih part of speech itu, what is part of speech, and uh, bagaimana part of speech ini nanti dijelaskan komponen-komponennya atau features of part of speech. What are the features of part of speech? Nah, kita masuk yang pertama, kita coba untuk mendefinisikan. Saya mencoba untuk mendefinisikan apa itu part of speech. Part of speech, also known as word classes, is a category to which a word is assigned in accordance with its syntactic functions. Jadi, part of speech itu juga dikenal sebagai pengelompokan kata atau word classes. Nah, pengelompokan kata. Jadi kata-kata di dalam bahasa itu dikelompokkan, nanti dikelompokkan dalam beberapa kelompok begitu, word classes. Nah, eh, bagaimana pengelompokan kata ini kemudian nanti dikaitkan dengan fungsi sintaktiknya. Nah, sintaktik itu fungsi di dalam eh, bahasa itu nanti dia sebagai apa? Itu bisa sebagai subjek, sebagai objek, sebagai keterangan dan seterusnya itu uh, syntactic functions-nya. Nah, kemudian features of part of speech atau bagian-bagian dari part of speech itu apa saja? Di sana ada yang namanya nouns atau di bahasa Indonesia namanya kata benda. Kemudian yang kedua ada pronouns atau kata ganti. Kemudian yang ketiga ada verbs, kata kerja. Yang keempat ada adverbs, kata keterangan. Kemudian ada adjectives, kata sifat. Kemudian ada interjection, kata seru. Kemudian ada prepositions, kata depan. Kemudian yang terakhir ada conjunctions atau kata hubung. Jadi kata-kata dalam bahasa itu kalau kita kelompokkan dalam kelompok kata itu tidak akan keluar dari 8 golongan kata ini atau pengelompokan kata ini. Jadi kata yang kita sampaikan itu bisa kita masukkan dalam kelompok kata benda, kata ganti, kata kerja, kata keterangan, sifat, kemudian kata depan, kata hubung, dan kata suruh. Jadi nouns, pronouns, verbs, adverb, adjectives, interjections, prepositions, conjunctions. Nah, sekarang apakah Anda semua sudah pernah membaca atau mempelajari tentang word classes ini atau bagian-bagian dari part of speech ini? Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang word classes ini atau part of speech ini. Nanti secara detail akan saya jelaskan satu persatu di pertemuan berikutnya. Hari ini saya akan menjelaskan secara globalnya supaya nanti Anda mempunyai gambaran secara umum bahwa part of speech itu apa sih.
bagaimana pengelompokan kata itu. Nah, komponen-komponennya apa saja. Nah, ini saya jelaskan di sini secara umum dulu. Oke, saya masuk di yang pertama yaitu nouns. Apa itu nouns? Nah, nouns itu adalah word to refer to people, object, creatures, people's qualities, phenomena, and abstract ideas as if they were all things. Nah, kata kuncinya itu ada di ini, ada di things. Nah, ini ada di things. Jadi kata benda itu adalah kata yang merujuk kepada orang, kepada objek, atau benda, kepada makhluk, creatures, kepada tempat, kepada quality. Nah, contohnya seperti di sini ada roughness. Nah, rough itu kasar, roughness kekasaran. Nah, ini roughness ini kata benda, ya, qualities. Kemudian fenomena. Fenomena itu seperti earthquake. Nah, ini fenomena. Kemudian ada abstract ideas seperti love. Love itu tidak ada wujudnya, tetapi dia adalah abstract ideas, kata benda yang abstrak, ide yang abstrak. As if they were all things. Yang mana mereka itu semua adalah bagian dari benda. Nah, ini contohnya people. People itu boy, man, women, girl, itu adalah people. Kemudian ada object, itu bag, pencil, kemudian ada table, ada uh, pen, eraser, dan seterusnya. Kemudian objek. Objek ini bisa berupa cat atau school. Nah, school ini juga objek. Kemudian bisa berupa creatures. Ini seperti cat, ini juga creatures, makhluk, kan? Ghost. Kemudian ada angels, itu adalah creatures. Kemudian places, ada school, ini adalah places, waterfall, kemudian ada building, ada macam-macam. Dan di sini ada roughness, qualities, kemudian ada earthquake, ini fenomena, kemudian ada love, ini adalah abstract ideas. Ini adalah macam-macam benda secara singkat. Gimana? Sudah mulai tahu tentang nouns. Selanjutnya saya akan mengulas secara singkat tentang pronouns. Atau apa itu pronouns? Pronouns adalah kata ganti. Nah, apa sih kata ganti itu? Pronouns are words used in place of noun phrases, typically referring to people and things already known. Jadi pronoun itu adalah kata-kata yang digunakan untuk yang sama tempatnya dengan noun phrase atau frasa benda. Jadi yang sama tempatnya dengan benda. Nah, umumnya merujuk kepada orang atau benda yang sudah diketahui gitu. Benda yang sudah diketahui di awal disampaikan, kemudian berikutnya itu tidak menyampaikan lagi kata-kata yang sama, tetapi dengan menggunakan kata ganti. Nah, apa contohnya pronouns itu di bahasa Inggris? Ada she. Nah, she itu dia perempuan. Kemudian ada, misalkan ada kata I have a daughter. Nah, she is a police. Saya punya anak perempuan. Dia adalah polisi. Nah, dia adalah polisi. Dia itu kembali ke daughter, anak perempuan. Nah, kemudian selanjutnya ada herself. Nah, dirinya sendiri perempuan. Kemudian ada they, mereka. Ada it, itu. Itu merujuk kepada benda atau kepada hewan yang selain manusia, itu pakai it. Kemudian ada him, ini sebagai objek, dia laki-laki sebagai objek, nah, dan seterusnya. Itu nanti pembahasan detail tentang pronoun saya akan mengulasnya di pertemuan berikutnya. Oke, next saya akan membahas tentang verbs. Apa itu verbs? Verb adalah kata kerja. Nah, hari ini saya akan mengulas singkat tentang verbs. Verbs are words
used to refer to various kinds of actions like go, talk, and states like be, have. Nah, all these words involving people and things in events. Nah, jadi verbs adalah kata-kata yang digunakan untuk kembali kepada berbagai macam tindakan atau kegiatan seperti kata go itu pergi, talk bercakap-cakap, ini ada kegiatannya. Kemudian atau berupa states, hanya pernyataan saja seperti be, have, memiliki, adalah. Ini juga verbs, tapi di sini states, hanya statis. Jadi dia tidak ada kegiatannya, dia hanya menyatakan. Involving people yang melibatkan orang and things in events atau benda-benda dalam suatu kegiatan. Nah ini, for example, Jessica is ill and has a sore throat, so she can't talk or go anywhere. Nah ini yang saya kasih warna merah, ini adalah verb. Jadi Jessica sakit dan mengalami sakit tenggorokan, sehingga she can't talk, dia tidak bisa berbicara atau bercakap-cakap atau pergi ke mana-mana, dia tidak bisa pergi ke mana-mana. Nah ini adalah verbs. Gimana penjelasan singkatnya? Saya kira cukup. Kemudian saya akan selanjutnya akan membahas tentang adverbs. Apa itu adverbs? Adverbs adalah kata keterangan. Nah, apa sih kata keterangan itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan kata keterangan. Adverbs are words used typically with verbs to provide more information about actions, states, and events like slowly, yesterday. Some adverbs really vary are also used with adjectives to modify information about things. Nah, ini adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata-kata yang digunakan umumnya itu dengan kata kerja atau dengan verb. To provide, untuk memberi more information, informasi yang lebih tentang suatu kegiatan atau action atau tindakan, states and events atau kejadian-kejadian. Nah, contohnya itu seperti slowly, yesterday, dengan pelan, kemarin, itu adalah contoh-contoh dari kata keterangan, di mana kata-kata ini itu dipakai untuk memberikan informasi terkait dengan action, tindakan, atau pernyataan, atau kejadian. Nah, itu nanti memberikan informasi lebih kata keterangan ini. Some adverbs, beberapa kata keterangan, seperti kata really dan very, atau sungguh atau sangat, itu biasanya digunakan dengan adjektif untuk memodifikasi informasi tentang suatu benda. Nah, example, really, large objects move slowly. I had a very strange experience yesterday. Nah, kata yang saya cetak merah ini adalah bentuk dari kata keterangan atau adverb. Really, large objects move slowly. Jadi benda yang sangat besar itu atau benda yang sangat besar berpindah dengan pelan. Nah, ini slowly ini juga kata keterangan sih sebenarnya. Kemudian I had a very strange experience yesterday. Saya mempunyai pengalaman yang sangat aneh kemarin. Nah, di sini ada very, ada strange, ada yesterday. Ini adalah kata keterangan semua, adverbs. Oke, saya akan membahas tentang adverb pada pertemuan berikutnya lebih detail lagi. Nah, sekarang saya akan menuju ke adjectives, kata sifat. Nah, oke, kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Adjectives are words used typically with nouns to provide more information about the things referred to.
Jadi adjektif itu adalah kata-kata yang digunakan umumnya dengan kata benda untuk memberikan informasi lebih tentang benda-benda tersebut. Jadi memodifikasi atau memberikan informasi lebih tentang kata benda itu adalah adjektif. For example, happy people, large objects, a strange experience. Ini adalah yang dicetak merah ini, yang saya cetak merah ini adalah kata sifat. Happy people, orang-orang yang bahagia, large objects, benda-benda yang besar, kemudian ada strange experience, jadi pengalaman yang aneh. Nah, aneh, besar, senang atau bahagia, ini adalah kata sifat yang mensifati bendanya. Happy people, berarti orang yang bahagia. Jadi orangnya itu disifati dengan kata bahagia. Large objects, benda-benda yang besar, itu bendanya disifati dengan kata besar ini. Nah, itu adalah kata sifat. Selanjutnya saya akan membahas tentang preposition atau kata depan. Nah, kata depan apa sih kata depan itu? Nah, prepositions are words add in, on, near, with, without, used with nouns in phrases providing information about time, like at 5 o'clock in the morning. Kemudian bisa juga place on the table near the window, and other connections with the knife without the thought involving actions and things. Jadi preposition itu adalah kata-kata seperti kata add, in, on, near, with, without, used yang digunakan dengan kata benda dalam frasa, providing yang memberikan informasi tentang waktu seperti kata at 5 o'clock pada jam 5 in the morning pada pagi hari, ini adalah memberikan informasi tentang waktu. Kemudian place digabungkan dengan tempat. Nah, ini on the table, di atas meja menunjukkan tempat, near the window, dekat jendela. Nah, ini adalah kata depan. And other connections, atau digabungkan dengan connection yang lain seperti with the knife, dengan pisau, without thought, tanpa pikiran, involving actions and things, yang melibatkan tindakan dan benda. Itu preposition. Sekarang saya akan membahas tentang conjunctions. What is conjunctions? Conjunctions are words and but because when used to make connections and indicate relationship between events. Conjunction itu kata hubung. Kata hubung adalah kata-kata seperti dan, tetapi, karena, saat. Used to make yang digunakan untuk membuat hubungan, dan indicate relationships yang atau menunjukkan hubungan antara kejadian-kejadian. Nah, ini adalah conjunctions. For example, Chantal's husband was so sweet and he helped her a lot because she couldn't do much when she was pregnant. Jadi Chantal's husband, jadi suaminya Chantal, sangat manis dan dia membantunya dengan sungguh-sungguh karena si Chantalnya atau si Chantal tidak bisa mengerjakan banyak hal saat dia hamil. Nah, bentuk lain dari conjunctions bisa berbentuk for, and, nor, but, or, yet, etc. Ini adalah conjunction, kata hubung, menghubungkan dua kegiatan, dua benda. Ini kata hubung. Next. Nah, sekarang adalah yang terakhir, interjections. What is interjection? Interjections are words that express a sudden, strong feeling such as surprise, pain, or pleasure. Jadi interjection itu adalah kata-kata yang menunjukkan sudden, strong feeling, such a surprise, yang menunjukkan kekagetan, yang mendadak, perasaan besar, perasaan yang membuncah secara tiba-tiba karena kaget atau rasa
sakit atau rasa senang. Itu biasanya diungkapkan dengan kata-kata ungkapan yang eksplosif gitu, seperti kata wow, alash, ouch, oops. Nah, ini adalah interjection. Nah, classifying part of speech. Jadi secara umum tadi sudah saya sampaikan satu persatu. Sekarang ini saya coba untuk memberikan contoh yang lebih detail. Itu seperti kata di sini ada nouns, kata benda. Itu contohnya seperti school, kemudian ada pen, pencil, book, student, teacher, head, master, headmaster, kemudian eraser, ruler, bag, table, chair, dan kemudian ada pronouns. Di sini ada a subject, ada I, you, we, they, he, she, it. Dan as object ada me, you, us, them, him, her, it. Dan ada possessive adjective, ada my bag, your bag, our bag, their bag, his bag, her bag, its bag. Kemudian ada possessive pronoun. Di situ ada kata mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Ini mine, yours ini bisa berdiri sendiri. Jadi milikku, yours milikmu, ours milik kita, theirs milik mereka. Nah ini possessive adjective, possessive pronoun. Tapi kalau yang ini possessive adjective pronoun ini possessive adjective. Jadi dia sebagai sifat kepemilikan. Jadi my bag tasku, your bag tasmu, our bag tas kita, seperti itu. Ini pronoun, kata ganti. Kemudian selanjutnya adalah verbs, kata kerja. Nah, kata kerja itu tadi contohnya seperti study, read, write, think, do, attend, hand in, hand out, bring, am, is, are. Nah, ini adalah verbs atau kata kerja. Selanjutnya ada adjectives, kata sifat. Contohnya ada smart, clever, stupid, happy, bright, easy, hard, careful, careless, patient, busy, big, small. Adjective. Dan selanjutnya ada adverb, kata keterangan. Kata keterangan ini contohnya fast, dengan cepat, careful, carefully, dengan hati-hati, carelessly, dengan ceroboh, patiently, dengan sabar, in class, di dalam kelas, in the library, di dalam perpustakaan, on the table, di atas meja, at 7 o'clock, pada jam 7 pagi, at 8 a.m. pada jam 8 pagi, in the morning, pada pagi hari. Nah, ini adalah kata keterangan. Ada keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu. These are the examples of adverbs. The next is conjunction, kata hubung. Nah, kata hubung di sini itu saya hanya memberi yang sedikit dulu. Di sini bisa dilihat kata for, untuk, and, dan, or, atau, nor, atau but, tapi, yet, tapi, so, sehingga, until, sampai conjunction. Dan yang terakhir adalah preposition. Preposition di sini kata depan. To, up to, in, at, on, by, toward, from, between, with. Ini adalah preposition atau kata depan. Yang selanjutnya sebenarnya masih ada satu lagi yaitu interjections, tapi itu saya kira sudah dimengerti secara umum bahwa interjection itu kata kekagetan, ungkapan kekagetan seperti alash tadi. Nah, itu saya kira sangat mudah. Tapi yang part of speech yang ini perlu saya jelaskan di sini. Jadi ini ada latihan. Ya, siapa tahu ini bisa membantu untuk mengecek bagaimana pemahaman Anda tentang part of speech. Nah, silakan Anda mengerjakan ini bisa dengan cara di pause, kemudian dikerjakan, kemudian bisa diketik di kolom komentar. Oke.
Ini exercise kedua, sama bagaimana Anda bisa menempatkan kata-kata di dalam kotak itu untuk ditaruh di tempat yang kosong. Nah, ini bagaimana mengecek pemahaman Anda tentang part of speech. Oke, thank you very much. Itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan part of speech. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini bermanfaat, memberikan insight bagi Anda sebagai pelajar bahasa Inggris. Semoga proses Anda belajar bahasa Inggris diberikan kemudahan dan kemudian nanti Anda bisa menjadi professional speaker of English or professional uh, ya tenaga profesional lah dalam bahasa Inggris. Thanks very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.